Sebagaimana Engkau dan saya ada, semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan saat ini siapkan hatimu, kita mau masuk hadirat-Nya. Kita mau bawa korban pujian syukur. Kita mau bawa nyanyian-nyanyian syukur kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Persembahkanlah tubuh, jiwa dan rohmu, seluruh hidupmu saat ini. Berseru kepadanya, memanggil namanya, menceritakan segala kebaikannya di dalam puji-pujian syukurmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Naikkan dengan segenap hatimu. Mari bawa pujian syukur kepada Tuhan Allah kita. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sama-sama berdiri, katakan Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk
sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus ku sembah. Yesus ku sembahkan. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembah. Jemaat semua bernyanyi. Di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus ku sembahkan. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Amin. Yesus ku sembahkan. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Amin. Haleluya. 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 Oh, glory. Haleluya. Haleluya. Glory, 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 glory. Kami datang, kami menyembah-Mu. Kami datang, kami bersyukur Tuhan. Kami datang, kami memuji-Mu. Kami datang, kami bersyukur kepada-Mu. Tuhan Allah yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Allahku. Terpujilah Engkau Tuhan dan Rajaku. Terpujilah Engkau. Oh, glory, 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 glory. Oh, glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Kerinduan hatiku Tuhan, ku mau menyembah-Mu, ku mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih
syukur kepada Allahku. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Allahku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Oh Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Yesus Kaulah Allah yang hidup. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, terpuji-pujilah Engkau Allah. Tunaikan syukur, ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Allah yang hidup. Oh glory, 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 glory. Penuhi, 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 penuhi kami Tuhan. Datang dan hampiri kami Tuhan. Datang, 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 datang urapi kami Tuhan. Datang dan cobalah hidupku Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh glory, 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 glory. Kau ada di tempat ini Tuhan. Engkau yang manis, Engkau yang lembut, Engkau yang datang menghampiri setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yesus Kristus Allahku dan Rajaku. Yesus Tuhan kekasihku dan hidupku. Yesus Kristus Allahku dan Rajaku. Yesus Tuhan kekasihku dan hidupku. Oh Yesus, Yesus Kristus Allahku dan Rajaku. Oh Yesus, Yesus Tuhan kekasihku dan hidupku. Lagi katakan Yesus, Yesus Kristus Allahku dan Rajaku. Yesus Tuhan
Sebab Engkaulah Tuhan Allah kami yang hidup sekarang dan selama-lamanya. Engkaulah Tuhan kekasih hidupku. Engkaulah Tuhan pertolongan dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan buat pertolongan dan penyertaan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Engkaulah Tuhan Allah yang dahsyat, Tuhan Allah yang luar biasa. Engkaulah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau yang kami tinggikan di pagi hari yang indah ini. Engkau yang kami puji, Engkau yang kami sembah. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang luar biasa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bukan kuat dan gagah hebat kami. Bukan Tuhan. Tapi semua oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kasih setia dan penyertaan-Mu Tuhan. Ada di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah bukti anugerah-Mu Tuhan. Jika kami dapat bawa hidup ini Tuhan, bersama-sama kami Tuhan umat-Mu di tempat ini, berkumpul memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang hidup, dari tempat ini Tuhan, kami perdengarkan puji-pujian syukur kepadamu. Dari tempat ini Tuhan, ada nyanyian-nyanyian syukur yang kami naikkan kepadamu. Engkau menilik kami, Engkau mengenal siapa kami Tuhan. Dan Engkau tahu kebutuhan kami. Tak ada yang terlewatkan Tuhan. Jika Engkau yang melawat kami, kami dipenuhkan dan kami dipuaskan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Allah kami yang luar biasa. Allah kami yang dahsyat. Allah kami yang perkasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap tinggal berdiri. Kita akan bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, hari-hari telah ku lalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, Haleluya, sorak ke sana. Haleluya, glory bagimu. haleluya, Haleluya, sorak ke sana. terpujilah namamu. Amin. Terpujilah nama Tuhan Allah kita yang hidup. Saat ini ku datang lagi. Oh haleluya. Kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, Ku sembah Kau Tuhan. hari-hari telah ku lalui. Hari telah ku lalui. Bersamamu Tuhan, Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. peganglah tanganku, Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Oh haleluya. Haleluya, sorak ke sana.
terpujilah nama. Oh haleluya. Haleluya. Oh glory bagi Tuhan Allah kita yang hidup. Sorak hosana terpujilah. Lagi katakan haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagimu. Glory bagimu Tuhan. Terpujilah, nah terpujilah namamu. Terpujilah, nah terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Amin. Terpujilah nama Tuhan Allah kita yang hidup. Amin. Amin. Haleluya. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, sorak haleluya, puji Yesus Raja. Diberkati yang datang dalam namanya. Puji kebesarannya, diberkati yang datang dalam namanya. Hosana sang Raja, angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala. Sorak haleluya, sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Lagi sorak haleluya, sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya. Puji kebesarannya, amin. Diberkati yang datang. Hosana sang Raja, angkat suaramu, angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja. Angkat suara puji Dia, angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja. Tinggikan agungkan Dia, lagi tinggikan, lagi tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian, Raja mulia, Allah pemenang. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Raja di atas segala raja. Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia.
Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Raja mulia, Allah pemenang, oh Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih oh haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Amin, amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, Engkau dan saya lebih dari pemenang.
oleh karena kuasa salib Kristus. Kita bersyukur kita diberi status lebih dari pemenang. Sedikit saya bercerita, saya pernah mendengar satu ilustrasi yang menggambarkan apa itu lebih dari pemenang. Om Kris Manusama pernah menceritakan ilustrasi ini. Saudara tahu katanya apa itu arti lebih dari pemenang? Ketika seorang laki-laki, suami dari seorang istri pergi bertanding di dalam sebuah ring pertandingan tinju. Dia bertanding, babak belur. Satu tujuannya untuk menang. Dia dihajar, dia dipukuli, tapi dia terus bertahan karena satu tujuannya untuk menang. Akhirnya dengan penuh perjuangan laki-laki ini atau suami dari seorang istri ini menang di atas pertandingan. Dia mendapatkan piala dan hadiah. Dia sudah babak belur. Dia pulang ke rumah. Begitu dia ketuk pintu rumah, istrinya menyambut. Dia bilang, "Ma, aku menang. Ini hadiahnya, ini pialanya." Saudara tahu siapa yang disebut lebih dari pemenang? Seorang istri. Dia yang tidak bertanding. Dia mendapatkan hadiah. Itulah kita. Kita adalah mempelai Kristus. Dia yang sudah bertanding di atas kayu salib. Dan kita adalah orang-orang yang sungguh sangat bersyukur. Orang-orang yang bersuka cita, yang menerima anugerah dengan cuma-cuma. Dia yang bertanding di atas kayu salib. Dan saat ini kita terima anugerah oleh karena kuasa salib Kristus. Kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Siapkan hatimu. Kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tofan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentar dan tak gentar. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tofan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjaga. Ku tahu benar,
benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjaga. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Ku berserah kepada Allahku, ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap, amin, ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Engkau Bapa kami, Bapa yang ada di dalam surga yang terus memelihara kami, di darat dan di laut, di gunung tinggi dan di dalam samudera. Bapa, Kau Bapa yang baik. Bapa, Kau Bapa yang setia. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Ini kami anak-Mu, umat ketebusan-Mu. Oh haleluya. Kami datang Bapa, dan kami layak menyembah Engkau. Kami layak memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Tidak ada yang baik selain Engkau Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku, jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku, ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di
surgawi terus menjagaku. Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Kami tahu berpegang kepada yang benar. Sebab Engkaulah Tuhan Allah yang benar. Engkau Bapa yang ada dalam surga. Engkau yang terus memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang setia. Saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau datang dan menjamah setiap hati kami. Tak ada satupun yang terlewat Bapa. Sebab Engkau mengasihi kami anak-anak-Mu. Kami tahu itu. Meskipun kami anak-anak-Mu terkadang Tuhan jauh dari Engkau. Kami yang terkadang menjauh dari kasih karunia-Mu. Tetapi Engkau Bapa yang baik selalu menunggu kami. Engkau Bapa yang baik selalu menanti kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami sadar, ketika kami tersadar dan datang, Engkau memeluk kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kasih setiamu yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang tak pernah berubah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, datang dan berbicara dalam hidup kami melalui firman-Mu. Datang Tuhan dan beritahukan kami jalan-jalan-Mu. Datang Tuhan, beritahukan kepada kami apa yang harus kami buat. Datang dan hampiri kami. Kebenaran firman-Mu mengubahkan seluruh kehidupan kami. Datang dan berfirmanlah melalui hamba-Mu saat ini. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Kuasai hati dan pikirannya. Setiap firman yang keluar sungguh benar Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini. Kebenaran firman Tuhan yang murni akan mengubahkan kami. Kebenaran Tuhan yang murni akan membentuk hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Singkapkan segala yang terselubung. Supaya kami dapat mengenal apa dan bagaimana Tuhan yang kami sembah. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang hidup. Kami siapkan tanah hati yang baik untuk tempat taburan firman itu. Telinga seorang murid untuk mendengar sebab iman timbul dari pendengaran. Firman yang datang tertanam dan berbuah-buah banyak dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Bahkan sebentar kami akan memberi korban persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih jika kami boleh ambil bagian untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui tempat ini Tuhan. Kami berkorban, kami berikan apa yang dapat kami beri. Berkati Tuhan Yesus, korban-korban persembahan Tuhan yang ada semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berikan kami hati yang tulus dan murni. Oh Tuhan, motivasi yang benar untuk memberi dan semuanya Tuhan akan berkati. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang luar biasa. Allah yang besar, Allah yang kekal, Allah yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kita akan memberi korban persembahan. Yang bertugas kami persilahkan. Yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Bukanlah bejanaku
di saat ku terjatuh, bukanlah bencanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Haus akan firman. Terima kasih Bapa. Haus akan firman-Mu. Beri tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Para pelayan Tuhan boleh ambil tempat di bawah. Terima kasih buat pelayanannya hari ini. Tuhan pasti memberkati. Bapak Ibu Saudara siap mendengar kebenaran firman Tuhan? Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab, Bapak Ibu Saudara, kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan ini sembari diatur berdengung ya. Firman Tuhan yang di atas yang berdengung sekali nih. Ada yang rubah. Oke, lanjut aja sembari diatur. Kita membaca Alkitab Markus pasal 1. Ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Oke, Markus pasal 1 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Begini bunyi firman Allah, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Apa berita Injil Allah itu ini? Katanya, kata Yesus, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Setelah Yesus memulai tugas, setelah Yohanes baptis dia, tugas pertama berita Injil yang disampaikan Yesus adalah bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Pagi ini saya mau bicara tentang terlambat bertobat. Bilang sama-sama terlambat bertobat. Bukan karena saudara sedang berusaha untuk bertobat. Saya cuma ulangin aja nih kalimat, terlambat bertobat. Karena harapan saya juga Bapak Ibu Saudara, setelah dengar khotbah ini Anda simpulkan saya perlu bertobat atau tidak gitu. Mudah-mudahan di sini sudah nggak perlu bertobat lagi saudara, berarti kita sudah aman-aman, oke? Puji Tuhan. Tapi kita dengar dulu firman Tuhan. Terlambat bertobat. Jadi kita mau utak-atik tentang bertobat. Ini masih dasar-dasar Kristen yang awal sebenarnya dari khotbah minggu lalu. Ya, setelah kita tahu Kristus adalah dasar kita, apa yang kita mau bangun di atasnya? Ketaatan. Hari ini pertobatan. Kalau engkau bilang Kristus Yesus dasarmu, engkau nggak hidup dalam pertobatan, nah keliru. Besok kita bicara tentang iman atau percaya. Kita mau bicara tentang pertobatan. Tobat itu dalam kalimat bahasa aslinya, terjemahan baru itu dalam bahasa Yunani, maka kata Yunani dalam kata bertobat itu adalah, sudah tahu semua kan? Metanoia atau metanoien, yang artinya sederhana, gampang diingat. Apa itu? Berubah pikiran. Jadi saudara lihat ya, kalau engkau cari kamus bahasa Indonesia, maka bertobat tidak sama dengan kamus Alkitab. Maka orang Kristen yang membangun iman harus pakai rumus-rumus apa? Firman Tuhan. Jadi kita nggak usah muluk. Menurut metanoia, kata asli Alkitab itu artinya berubah pikiran. Kalau di perjanjian lama ketika Alkitab itu dalam bahasa Ibrani, apa itu bertobat? Bertobat dalam bahasa Ibrani saya catat zuf. Zuf itu artinya berbalik dan pergi ke arah yang berbeda. Sama juga ada makna berubah. Jadi ini sebuah kesatuan. Seorang yang kemudian mengambil keputusan berubah pikiran, lalu berbalik arah,
berbalik. Apa tujuan? Itu bertobat. Haleluya. Jadi bertobat itu sederhana. Bertobat itu dimulai dari pikiran yang berubah. Lalu suf artinya berubah arah. Berubah pandangan. Di sini Bapak Ibu Saudara, saya dapat kesimpulan sederhana bahwa satu, bertobat tidak selalu ada hubungan dengan emosional. Lalu ketika orang nangis terseduh-seduh, setiap altar call datang teriak-teriak, air matanya banyak, oh itu artinya bertobat. Belum tentu. Ulang, tobat tidak ada hubungannya dengan perasaan. Kedua, tobat tidak ada hubungannya dengan satu ritual agama. Ada gereja-gereja yang melakukan pelajaran pelepasan. Gimana ya supaya saya berubah dari main judi? Contoh. Sini ada pelepasan tentang roh judi. Supaya dia bertobat dari judi, maka pendeta dalam ritual agama dikelilingi para pelayan, doain, bertobat. Tobat tidak selalu ada hubungannya dengan satu ritual agama tertentu. Tobat nggak ada hubungannya juga dengan sebuah hukuman berat. Hukuman berat jatuh kepada orang yang bersalah supaya tobat. Penjara nggak pernah dapat merubah orang. Makanya kemudian dia keluar, masuklah lagi. Berapa tahun dia di sana, keluar maling jemuran lagi, saudara. Karena tobat gak pernah dapat berubah hanya karena hukuman. Ada seorang Indian yang ditangkap oleh orang Amerika. Karena apa? Dia caci maki tentara Amerika. Dia dikurung dan dikasih satu sabun. Dan dia punya tugas adalah menggosok mulutnya dengan sabun sampai sabun selesai. Engkau gak usah dihukum penjara. Selesai. Lalu dia dari pagi sampai sabun selesai dia cuci. Sabun harus habis di mulutnya, saudara. Habis itu sabun, mulutnya bengkak sekali, saudara. Tapi ketika dia keluar 5 meter dari penjara itu, dia akan dibebaskan. Dia balik kanan, dia maki, saudara. Karena tobat nggak bisa berubah, nggak bisa ada dalam hidup seorang hanya karena hukuman. Haleluya. Tobat itu adalah apa? Tobat itu keputusan sikap merubah pikiran kita. Sederhana. Haleluya. Jadi rubah pikiran kita. Atau ada orang bilang, aduh kalau ke Israel ya, saudara waktu saya pulang saya ikut jalan itu, aduh nangis saya saudara. Lihat waktu saya di sana, seperti merasakan Yesus itu disiksa, jalan aduh Tuhan gimana saudara. Berharap tobat hanya karena sebuah pengalaman ritual kepercayaan, saudara gak akan sampai kepada bertobat yang sebenarnya. Tuhan ngajar kita sederhana supaya kita gak sulit memulai hidup dari bertobat. Bertobat harus dimulai dari pikiran. Ada orang diam-diam, tepuk tangannya biasa, nyanyinya biasa, gak heboh di gereja, gak pakai bahasa roh, tapi pikirannya main. Tuhan, aku harus mengambil tindakan untuk merubah langkah saya. Tidak ada perubahan langkah tidak dimulai dari berubah pikiran. Tobat menurut bahasa kamus yang lain, tobat itu berhenti berdosa. Tidak ada orang berhenti berdosa kalau bukan tobat menurut Alkitab apa? Dimulai dari pikiran. Orang dipaksa berhenti berdosa, berhenti dari kelakuan salah dengan hukuman, dengan ritual agama, dengan doa spiritual. Gak bisa. Kalau orang itu gak ada keputusan diri sendiri untuk bilang, saya mau berubah. Makanya saya beritahu sama saudara, bertobat itu paling penting. Kenapa? Satu, ini bertobat erat sekali hubungannya dengan seorang berdosa bereaksi tentang kasih karunia, bereaksi tentang anugerah. Reaksi orang berdosa pertama terhadap anugerah Tuhan melalui pertobatan. Menurut kalimat saya, sebenarnya kalau orang bereaksi terhadap tawaran kasih karunia, tawaran anugerah itu harus percaya. Tapi Alkitab bilang bertobat. Aneh kan saudara?
Kalau saya tanya mana lebih dulu bertobat atau percaya? Saudara akan bilang percaya karena orang nggak mungkin bertobat kalau dia nggak percaya. Alkitab bilang enggak, harus bertobat dulu baru orang itu percaya. Saudara mau ikut mana? Saya mau beritahu, reaksi pertama orang berdosa terhadap kasih karunia Tuhan bukan reaksinya percaya, tapi reaksinya dengan bertobat. Kita lihat Alkitab. Lihat respon pertama dari orang yang berdosa. Lukas pasal 15. Saudara baca ayat 11 sampai ayat 32 itu cerita tentang anak yang terhilang. Itu gambaran apa? Gambaran bahwa manusia pertama tuh dijadikan seperti serupa gambar Tuhan. Karena Bapa ingin menjadikan kita anak-anak Tuhan. Tapi kita memberontak bukan? Kita menjadi terhilang dari tudung anugerah. Kita baca saja ayatnya yang ke-18. Jadi sudah tahu kan cerita ini anak sekolah minggu. Dia tinggalkan Bapa. Dia menghamburkan hartanya, menghamburkan dirinya, memboroskan hartanya, boros dirinya dan semua. Oke, sudah tahu. Akhirnya dia ada dalam satu situasi melarat, kelaparan, bekerja jadi penjaga babi. Yesus nggak memilih menjadi penjaga domba ya. Kan Yesus boleh begini. Kan ini kan cerita bukan kejadian, ini ilustrasi. Tuhan bilang maka si bungsu itu menjaga babi. Enak sedikit kayak Tuhan gitu. Karena babi kan haram saudara. Apalagi pada waktu Yesus cerita. Kasih kayak dia menjadi penjaga. Nggak usah lah penjaga bintang-bintang yang lain lah saudara ya. Tapi itu menunjukkan apa? Dia telah terjerumus dalam kehidupan najis yang berat. Tapi kita baca ayat 18. Waktu dia ada di kandang babi, mau pingin makan makanan babi, saudara. Ayat ini berkata, aku akan bangkit. Coba ayat 17 saja, 17 supaya enak banget lihatnya. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Wow, saya sadar nih. Katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Aku di sini mati kelaparan. Apa yang main di sini? Otaknya. Pikirannya main. Satu kondisi keadaan anugerah dan keadaan terjerumus dalam dosa. Ayat 18. Apa? Kemudian keputusan pikirannya adalah begini. Aku akan bangkit. Pikirannya bilang, aku akan bangkit. Pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapakku telah berdosa terhadap sorga, terhadap Bapa. Ayat 20 kesimpulan, tapi kita baca ayat 19 saja. 19 dulu. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 20 perhatikan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Tadi keinginan untuk ada di rumah Bapa hanya berupa konsep yang berubah di otaknya. Aku akan pergi. Dalam perenungannya aku akan pergi. Aku telah sadar aku salah di tempat yang salah sekarang aku. Konsep. Tapi konsep ini kemudian ditindaki dengan langkah. Aku pergi. Maka kata 20. Berangkatlah dia, bangkitlah ia dan pergi kepada Bapa. Saudara, ini tindakan pertobatan dari seorang yang ketika sadar hidupnya terpuruk. Amin saudara. Percaya tidak selalu diikutin dengan tindakan yang benar. Tuhan lebih butuh tindakan dari sekedar percayamu. Tanya banyak orang, apa nggak percaya Tuhan? Percaya, dan seluruh yang bilang percaya, kita nggak boleh pungkiri bahwa dia percaya, karena percaya persoalan keyakinan. Tapi ketika bilang, apakah kamu bertobat, berubah? Ini yang sukar dijawab oleh orang percaya. Makanya apa yang Allah lebih perlu? Berubah dulu kita. Pikiran kita mulai benar dan ambil langkah yang benar. Makanya kalau kita mau lebih dekat dengan Tuhan, mau mengalami anugerah, mengalami kasih setia Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan, mengalami janji-janji Tuhan, saudara. Tuhan lebih membutuhkan tindakan tindakan perubahan pikiran kita. Haleluya. Pikiran kita. Karena engkau ada di tempat di mana engkau melakukan ritual tanpa pikiran yang engkau ada di sana juga salah. Juga nggak bisa.
Ada bahasa-bahasa pendeta. Ada orang ibadah di gereja tapi pikirannya di luar. Benar gak saudara? Bukankah Allah butuh saudara untuk dirubah cara berpikir kita? Haleluya. Makanya persembahkan budi kita. Amin. Persembahkan akal pikir kita untuk dirubah. Itu pertama. Mari kita melihat beberapa contoh pertobatan yang benar menurut konteks khotbah saya atau judul khotbah saya, terlambat bertobat. Kita baca dulu saudara. Hubungan dengan penjelasan saya tadi bahwa pertobatan gak ada hubungan dengan ritual agama. Pertobatan gak ada hubungan dengan apa? Dengan emosional. Pertobatan gak ada hubungan dengan air mata yang banyak. Tapi pertobatan merupakan keputusan di pikiran kita untuk berubah. Matius pasal 27. Matius pasal 27 ayat 3 sampai ayat 4. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Alkitab terjemahan King James malah menulis bertobatlah dia. Kali ini bahasa Indonesia mengalahkan King James. Betul saudara. Alkitab bahasa Indonesia memakai kata menyesallah dia. Terjemahan Inggris menyatakan maka bertobatlah ia. Lalu Yudas mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua. Ayat 4. Dan berkata, aku telah berdosa. Dengar baik-baik. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Tahan. Kalimat aku telah berdosa itu sebenarnya sinyal-sinyal pertobatan yang dapat terlihat dari kacamata manusia kita. Bahwa ketika orang nyatakan aku telah berdosa, Yudas juga bilang aku telah berdosa kepada orang yang benar. Kuhujat dia, kufitnah dia, kujual dia, aku telah berdosa. Ini sama dengan kepala pasukan yang melihat Yesus mati di kayu salib. Dia bilang apa? Wow, sungguh benar dia ini adalah anak Allah. Tapi dia terlambat. Tindakannya terlambat. Yesus sudah mati, baru terjadi pengakuan ini. Wow, anak Allah. Kalau dia tahu dia berubah pikiran dari awal dia anak Allah, dia akan melakukan penentangan tentang penyaliban. Itu cuma contoh. Yudas ketika dia sadar dia Yesus yang benar dia udah jual, Alkitab bilang dia mengatakan aku telah berdosa. Tapi sayang yang gak ada sama Yudas adalah apa? Dia gak bertobat. Dia hanya mau menyesal. Kalimat asli supaya jelas. Kata menyesal itu tidak dituliskan bertobat. Karena bertobat harus ditulis dengan kata metanoien. Tapi saya membaca kalimat asli kata menyesal itu. Seperti bahasa Indonesia bilang itu metamelein. Jadi dia bukan metanoia. Dia metamelein. Itu Yudas ketika dia rasa dia berdosa. Dia enggak metanoia. Metanoien. Dia metamelemin dia saudara. Dia cuma menyesal. Ada anak yang dipukul sampai nangis-nangis. Dia belum tentu metanoia. Tapi dia cuma apa? Menyesal aku Aku udah ambil uang dompet mama. Ku belikan rokok Aduh maaf Tapi 2 minggu kemudian ngambil lagi dia. Karena tangisan kemarin. Tangisan penyesalan. Bukan tangisan pertobatan. Tobat gak ada hubungannya dengan air mata. Tobat hubungannya dengan sikap tindakan kita yang dimulai dari berpikir betul kote ini DP arah. Oh bahasa Indonesia asli keluar. Betul kote. Ayam berkote. Betul kote. Betul benar ini. Maka orang yang menyatakan pertobatan akan mengambil sikap. Ibrani bilang apa? Langkah, arah, haluan yang sesuai dengan apa yang dia pikir. Haleluya, itu pertobatan. Tobat gak ada hubungannya dengan air mata. Yudas nangis, nyesal aku berdosa. Tapi Yudas dengar baik, dia gak bertobat. Terlambat dia. Anda tahu kenapa Yudas terlambat? Coba, kenapa Yudas terlambat? Apa
Kenapa Yudas nggak pernah dikasih tahu? Yesus kasih tahu sama dia, hati-hati. Tapi Yudas nggak peduli. Yudas jalan terus dengan niatnya menjual, mencari uang, menjual, mencari keuntungan. Dia menjual kebenaran, dia mendapat sesuatu untuk diri sendiri. Tuhan Yesus kasih tahu sama dia, dia nggak peduli. Dia telah lewat dari titik balik pertobatan, sehingga dia nggak ada hati untuk itu. Penyesalan bisa jalan terus. Pertobatan ada batasnya. Haleluya. Betul. Nanti sedikit sebentar saya kasih tahu. Engkau menjadi terlambat bertobat. Takutnya engkau telah lewat batas titik balik pertobatan. Sampai biar 10 juta pendeta tumpang tangan sama saudara. Saudara nggak bakal berubah. Biar malaikat yang khotbah di mimbar gerejamu. Kita nggak berubah. Kenapa? Titik baliknya telah lewat. Itu yang Alkitab bilang. Kemudian ada banyak orang yang sisipan dalam gereja karena mereka nggak menunjukkan pertobatan, bukan percaya. Percaya bisa jalan terus dalam hidup orang percaya, tapi pertobatan kadang berhenti di tengah jalan. Ini dia. Haleluya. Yang kedua, Ibrani pasal 12 ayat 16 dan 17. Perhatikan baik-baik. Satu contoh perjanjian lama, baru tadi ini contoh perjanjian lama. Tapi saya baca di Ibrani karena Ibrani menyinggung hal itu. Menyinggung cerita itu. Tentang Esau. Saya baca pelan. 2 ayat ini saudara perhatikan baik. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Kenapa Esau disebut cabul rendah dalam konteks ini? Yang menjual hak kesulungannya. Siapa yang enggak memperhatikan anugerah, dia itu cabul di mata Tuhan. Dia punya nafsu rendah, oke? Untuk sepiring makanan. Tahu kan ceritanya Esau menjual hak sulungan hanya dengan apa? 1 piring brenebon, kacang merah. Itu saudara hanya kacang merah. Esau sudah tergiur. Dia belum tahu kalau orang Manado bikin brenebon campur kaki babi. Lebih tergiur dia, saudara. Tanya Oma. Ya Oma, ada kaki babi di bawah? Dia belum campur kaki babi. Tapi hak kesulungannya yang dari Allah itu dia jual demi perutnya. Penghinaan terhadap kasih karunia. Yang Esau telah buat. Hanya untuk apa? Sepiring makanan. Oke, itu kesalahannya. Mari kita lihat ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak, dengar. Ketika ia hendak menerima berkat itu. Berkat apa itu? Kesulungan itu. Yang enak sudah jadi bagian dia. Tapi benar dia jual dengan keberdosaannya. Ia ditolak. Dengar ya, satu waktu akan ada penolakan. Kan Alkitab bilang, satu waktu doa kita nggak akan pasti sampai ke surga. Satu waktu kekuatan kebenaran firman selesai. Kan Alkitab yang ngomong. Dia ditolak sebab perhatikan, ia tidak beroleh sama-sama 2, 3 kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nggak ada hubungannya dengan emosi, nggak ada hubungan air mata. Perhatikan kalimat ini saya ulang. Sebab apa? Ia tidak apa? Ulang. Ia tidak apa? Beroleh apa? Kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ada Alkitab terjemahan lama situ? Atau Alkitab bahasa Inggris? Nah itu lebih betul. Kita nggak usah baca ini. Alkitab terjemahan lama. Ini kan terjemahan baru. Ayat 17. Ada nggak? Nggak ada. Saya bacain sama saudara. Saudara punya Alkitab? Alkitab di tab? Oh, Anda klik sekali ayat itu keluar semua terjemahan. Saya terjemahan lama. Ayat 17 ya. Terjemahan lama, perhatikan baik. Karena sudah kamu ketahui bahwa, ayat 17 ini ya, sama dengan ayat terjemahan baru ya. Karena sudah kamu ketahui bahwa kemudian daripada itu, tak kalah Esau. Oh, saya kira dia ganti. Tak kalah Esau hendak mencapai pusaka berkat itu. Berkat ini tadi, pusaka berkat itu, ia ditolakkan. Karena,
Dia ditolak karena dengar baik kalimat bahasa terjemahan lama. Tiada ia mendapat kesempatan bertobat. Jadi Esau apa? Esau apa? Terlambat bertobat. Esau apa? Terlambat. Karena ia tiada mendapat kesempatan bertobat. Walaupun hal itu dicarinya dengan air matanya. Esau datang dari berburu. Dia masak-masakan ayahnya Abraham. Siapa ayahnya? Oh, Ishak. Masak-masakan Ishak. Lalu terenak bagi Ishak. Dia bawa sama Ishak. Ini Bapa, makanan sebelum engkau memberkati aku. Lalu Ishak kaget. Hah? Kamu siapa? Aku Esau sulungmu ayah. Aku datang untuk hari ini menerima berkat kesulungan. Berkat pusaka itu ayah. Loh, tadi sudah ada yang datang. Dan aku telah memberikan hak berkat pusaka itu kepadanya. Siapa dia tadi itu? Kata bapaknya, sudah ada yang datang lebih dulu mengambil hakmu Esau. Bapaknya bilang begini, adikmu telah menipu dengan mengambil berkat kesulunganmu. Ayat berikutnya, ayat Mazmur, Kejadian 27 itu bilang, ketika Esau mendengar ayahnya bilang begitu, maka catatan gini, meraung-raunglah dia. Anda tahu tuh meraung? Binatang apa yang meraung? Hah? Harimau bukan mengaum. Yang meraung itu kucing. Oh, kucing mengeong ya, mengeong saudara. Yang meraung itu serigala. Betul nggak? Serigala apa? Hah? Melonglong. Apa lagi? Ayam jauh berkokok ya saudara. Kalau sapi apa? Sapi kok mengaum? Kambing apa? Mengembek. Domba? Sama. Siapa yang meraung? Hah? Ya, semua yang marah meraung. Kucing pernah lihat? Pernah lihat nggak? Kalau belum pernah lihat, ambil kucing dibawa. Keinjak yang meraung. Apalagi serigala, hilang longlongannya, yang ada raungannya, ganasnya, marahnya, penyesalannya, air matanya, nggak berguna. Satu waktu biar kita meraung-raung di hadapan Bapa. No, aku nggak kenal kamu. Sorry ya, saya nggak kenal kamu. Nggak ada air mata yang bisa mengubah Tuhan ketika kita terlambat berubah. Terlambat berubah, bukan nanti di sorga. Esau ini persoalan di dunia. Yudas persoalan di dunia. Bukan persoalan sorga ini. Persoalan di dunia. Boleh bilang amin saudara. Jadi jangan sampai terlambat. Ada banyak juga kita orang Kristen menjadi Esau-Esau sekarang. Penikmat berkat sementara. Tetapi lupa berbalik. Jadi terlambat. Berapa banyak orang memulai kebiasaan buruk dengan 2 lintingan narkotik. 2 lintingan ganja. Nggak masalah, cuman sekedar pengelepas. Tapi kemudian dia menaik kelas menjadi seorang narkoba. Dia telah kehilangan titik balik dan tidak ada penyesalan. Banyak orang memulai dari 2 gram whisky, tapi kemudian menjadi seorang pulang mabuk tiap malam. Dia rupa berubah. Banyak orang hanya judi di gaplean. Tapi kemudian dia mau maju sedikit. Judi online. Akhirnya apa? Dia keluar pulang pagi hanya karena ngabisin waktu di sana. Jangan pernah coba-coba memulai hal biasa kalau itu buruk. Otakmu harus dibersihkan dari semua itu. Bertobat itu begitu. Jangan pernah memasukkan segala sesuatu yang kemudian mencemarkan kita dan kemudian kita nggak menemukan titik balik dari kehidupan kita. Tapi kalau terlanjur gimana? Ada yang sudah jauh,
engkau masih belum terlambat kalau engkau mau berubah pikiran saudara. Ketika engkau berubah pikiran, siapa yang tahu pikiranmu? Istrimu aja gak tahu. Suami aja mau gak tahu. Tapi engkau akan kelihatan dari cara berpikirmu. Waktu engkau menunjukkan arahmu berbeda. Dulu engkau keluar pagi. Pulang keluar malam, pulang pagi. Sekarang arahmu berbeda. Keluarmu pagi, malam pulang. Karena kerjamu benar. Haleluya. Haleluya. Waktu engkau berubah, bilang ini bukan tontonan buat istri saya kok. Waktu engkau berubah, waktu engkau bertobat pikiran, lalu engkau mengambil tindakan berubah sesuai pikiran dengan tindakanmu. Itu bukan tontonan buat teman gerejamu. Bukan tontonan buat pendetamu. Oh, pendeta aku berubah loh. Dengar, tontonkan itu di hadapan Tuhan. Bahwa perubahan itu benar lahir dari metanoiamu. Bukan yang dia buat-buat. Haleluya. Jangan sampai terlambat berubah. Buang semua kebiasaan yang sekarang kalau mulai, kalau sudah memulai, pikiranmu ya harus berubah. Kemarin ada anak bertanya sama saya, remaja. Mamanya bilang, om katanya itu boleh merokok, gimana ya? Nggak ada ayat merokok di Alkitab. Saya coba pikir-pikir. Saya bilang nggak usah mikir. Kalau merokok membangun saudara sehat ya boleh. Tapi kalau itu jangan. Hal yang buruk buang. Saudara, jangan belanjakan uangmu untuk hal yang gak berguna. Kan itu standar, saudara. Kalau engkau pakai, mulai dari itu. Nggak usah cari, kita itu penjudi dengan uang. Enggak. Apa, saudara? Ada banyak orang memulai dengan menceritakan, menjelekan orang, mengucilkan orang lain di belakang dengan 2 orang. Itu buang, saudara. Kenapa? Karena kemudian engkau akan berkembang profesimu menjadi penjilat dan penggosip yang besar. Saudara, lama-kelamaan engkau lupa pulang. Saudara, lagu Aku Pulang, engkau udah lupa jalan pancurannya, udah lupa. Makanya Alkitab bilang apa? Kalau engkau mau alami anugerah, mulai dari pikiran saudara dulu. Kalau pikiran kita benar, tindakan kita mengekor di belakang. Haleluya. Dan tindakan yang mengikuti pikiran benar adalah tindakan yang benar. Haleluya. Mau uji anak kita tobat atau enggak? Bukan hukuman. Mau uji anak kita tobat atau enggak? Semua kesalahan-kesalahan hanya dapat dicermin, hanya dapat dibawa sebagai bentuk salah atau dinyatakan salah kalau dia bercermin kepada firman Tuhan. Makanya ketika ada orang salah, nggak usah tontonkan dia dengan coba lihat tuh figur itu, coba kamu lihat itu, dia baik benar, nggak usah. Figur orang bisa salah. Kasih tunjuk firman Tuhan sama dia. Karena hanya firman Tuhan yang bisa tunjukin arahnya ada di mana. Haleluya. Hanya Alkitab yang bisa kasih tahu korengmu di mana, saudara. Waktu kita nggak pernah ngaca, kita nggak tahu mana arang di ini, kan nggak berasa dia. Dosa kadang nggak berasa. Kasih firman Allah, jelas. Ada arang di pipi. Ada arang di mata. Hanya firman kok. Tuhan nggak muluk-muluk, cepat berubah tindakanmu. Enggak. Pikiranmu berubah dulu. Haleluya. Haleluya. Enggak akan terlambat. Bawa dia. Orang yang tangisan tanpa pertobatan. Kasih tunjuk firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa berubah. Puji Tuhan. Boleh bilang amin? Apa perjuanganmu? Jadi jangan dipupuk kebiasaan-kebiasaan. Melihat kesalahan orang. Lama-kelamaan kau udah jadi kehidupan saudara. Itu pun perlu dirubah. Oke, buang. Dari pikiranmu, buang. Yang terakhir, bertobat adalah sebuah syarat iman. Aneh saudara ya. Saya udah bilang harusnya percaya dulu baru kita bertobat. Tapi saya beritahu sama saudara. Alasannya apa? Firman Tuhan, harus firman Tuhan. Bertobat adalah syarat utama bagi iman yang benar. Iman yang benar lahir dari pertobatan yang benar. Pertobatan yang benar melahirkan iman yang benar. Mari kita baca Markus, banyak ayat ya, cepat-cepat. Markus 1 ayat 3 sampai 4. Kita mau lihat dulu urutan-urutan yang disampaikan Yesus, disampaikan para rasul tentang bertobat itu di posisi mana, lalu kemudian yang mengikutinya apa. Oke. Markus 1 ayat 3 dan 4. Ada suara orang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Apa khotbah Yohanes? Dia anjurkan gini, bertobatlah, beri dirimu dibaptis.
Allah akan mengampuni dosamu. Lihat urutannya. Bertobat, baptis, pengampunan. Bertobat, baptis, pengampunan. Saya mau baptis supaya saya bertobat. Enggak. Bertobat, baptis. Bertobat, baptis. Haleluya. Baru pengampunan. Saya cuma kasih tahu urutannya aja. Oke. Markus 1 masih sama ayat 14-15. Ini Yohanes yang ngomong. Ini ayat pokok kita tadi. Sesudah Yesus ditangkap, datanglah Yesus Galilea memberitakan Injil. Jadi setelah Yohanes selesai ditangkap, Yesus punya tugas sekarang memberitakan Injil. Apa ayat 15 bilang? Katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, baru apa? Dan percayalah kepada Injil. Ini selisihnya dikit sekali, tapi selalu Alkitab ngasih urutan bertobat dan percaya, bertobat, baptis, diampuni. Ada lagi ayat kita. Lukas 22 ayat 46. Dan 47. 46. Kata Yesus kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Oke. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk mencium dia. Oh, ini ayat yang saya nggak baca tadi, saudara. Yudas punya cara untuk menangkap dia. Kita lompat aja ke Kisah Para Rasul, tadi sudah selesai tentang Yesus dan ini. Kisah pasal 2 ayat 37 dan 38. Kisah 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk apa? Pengampunan dosa, maka kamu menerima Roh Kudus. Ini urutannya. Apa yang mendahului pertama? Bertobat. Apa yang mendahului pertama? Bertobat. Apa yang mendahului pertama? Bertobat. Bukan Roh Kudus mengurapi supaya orang bertobat, enggak. Orang bertobat, baru jenjangnya kepada menerima Roh Kudus. Mungkin ayat terakhir. Kisah, masih kisah ayat pasal 20. Ayat 20, Kisah 20 ayat 20 dan 21. Kisah 20 ayat 20 dulu. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu. Benar gak? Ini ajaran, pemberitaan. Baik di muka umum, dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Apa yang diajarkan di depan umum, di kumpulan-kumpulan? Ayat 21. Aku saya bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya apa? Mereka apa? Halo, supaya mereka apa? Orang-orang Yahudi, orang Yunani. Orang-orang Yahudi bukan orang-orang Ibrani. Orang Yahudi yang nggak tahu Yesus. Apa tawaran pertama bagi mereka? Bukan tawaran percaya, tapi tawaran apa? Bertobat. Supaya mereka apa? Bertobat kepada Allah. Dan apa? Percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara. Terakhir. Ke perjanjian lama. Terakhir ya. Mazmur 80 ayat 4, 8 dan 20. Boleh? Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Kata pulihkan ini adalah buatlah kami berbalik arah, Tuhan. Jalan ini harus dipulihkan. Begitu kata pemazmur yang berkaitan dengan apa? Pertobatan. Jadi kalau kata Ibraninya itu adalah berbalik kembali, bawa kami kembali. Nah itu katanya. Ya Allah, bawa kami kembali. Buatlah wajahmu bersinar. Saudara. Yohanes pasal 6, lompat aja, ini sudah mau selesai. Ayat 44, saya cuma menegaskan terakhir sama saudara bahwa pertobat itu penting. Segala sesuatu diukur dari itu. Oke. Jadi kalau terjemahan lama bilang aja, buatlah kami kembali, biar Tuhan bersinar. Tuhan gak pernah mau bersinar kepada orang-orang yang mengabaikan pertobatan. Tuhan gak pernah bersinar, saudara. Oke. Yohanes pasal 6 ayat 44. Ini terakhir.
Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tahan, oke, situ. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, pertobatan selalu dimulai pertama yang Tuhan tuntut dari kita. Ingat, tapi ada pertanyaan begini, bagaimana kami kuat untuk merubah sikap kita? Itu yang jadi masalah bagi orang Kristen, bagi banyak orang. Oke? Saya mau Tuhan, saya juga berusaha Tuhan, tapi kemudian daging saya lemah. Saya nggak bisa Tuhan, saya nggak kuat. Anda pikir Paulus nggak pernah berusaha untuk hidup benar? Apa pengakuan seorang rasul besar, rasul hebat? Apa dia bilang? Yang aku upayakan, yang aku usahakan, hidupku ini layak bagi Allah. Tapi yang ku dapati hidupku bertentangan dengan Tuhan. Apa itu maksudnya? Sebenarnya dia ada pikiran, tetapi kemudian dia gagal dalam mengaplikasikan pikirannya. Dan itu juga kita dengan saudara, bukan? Siapa sih ini yang ketika berpikir benar telah langsung berbuat benar? Enggak. Ini kuncinya. Anda sudah dengar pertobatan, saya pikir engkau paling susah untuk melangkah. Biar engkau punya pikir, saya mau ibadah-ibadah. Besok engkau tidur lagi saudara di rumah. Iya. Tuhan ternyata begitu ya firman Tuhan, saya harus lakukan ini. Tapi besok minggu depan engkau gak buat lagi. Sekarang apa? Lihat ayat kunci Yohanes 6. Tidak ada orang yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi ada orang yang jalannya ke sana jauh, membalik belakangi Tuhan, tapi kemudian dia berbalik ke arah Bapa. Itukah ada pekerjaan Allah dalam Roh Kudus membalikan dia kepada Bapa. Haleluya. Amin. Ternyata itu pekerjaan bertobat itu adalah pekerjaan Allah di hidup kita. Kalau itu pertobatan mulai, tidak ada orang berdosa bisa melihat Tuhan dalam keberdosaannya. Kalau bukan Tuhan kasih dia mata untuk melihat Allah yang besar, lalu bersikap benar untuk datang kepada Tuhan. Jadi sebenarnya tobat dimulai dari apa? Allah yang mengarahkan balik hidup kita kepada kebenaran. Haleluya. Jadi kalau kita mau bertobat, karena Allah yang balikin kita. Tapi, karena Allah tahu, nanti Tuhan yang balikin, saudara jalan terus ke jurang. Masuk jurang. Ini saya kasih tahu kenapa, ini firman Tuhan kasih tahu kenapa. Bahwa engkau gak bisa bertobat dengan kekuatanmu sendiri. Engkau bertobat karena ada kekuatan Allah yang membalikan arah jalanmu kepada Bapa. Tapi ternyata kita membutuhkan, waktu kita sudah percaya Tuhan, ada Roh Kudus. Ini perjalanan yang kadang-kadang kita balik lagi. Tuhan balikin kita. Kita harus menyadari bahwa hanya Tuhan yang membalikin. Akibat sadar itu kita hormati cara kerja Tuhan membalikin kehidupan kita. Haleluya. Jadi buang konsep begini, kan Allah yang balikin saya. Kalau Tuhan gak balikin ya terserah Tuhan. Gitu kan. Zaman dulu tahun 80-an awal kami tuh kalau ibadah di kampung itu nunggu open cup, nunggu apa? Mobil latbak yang latbak terbuka. Jarang saudara di kampung kami untuk kami. Lalu kami kejar ibadah karena ibadah di kampung-kampung. Aduh Tuhan, saudara, lama ya nunggu. Apalagi angkot jarang banget, kalau udah ada paling lewat. Saudara teman saya kan lagi pegang gitar, ya Tuhan. Dia nyanyi apa sambil nunggu kendaraan? Saya udah lupa lagunya, tapi intinya begini saudara. Kalau Tuhan nggak ngirim mobil, terserah Tuhan. Tuhanlah yang salah kenapa kami nggak kebaktian. Siapa suruh Tuhan nggak ngirim mobil? Saudara, saya lupa lagunya, lagu apa? Iya, dengar. Kalau engkau jalan Kristen yang pasrah Tuhan balikin, sebenarnya nggak ada niat pribadi saudara yang Tuhan ubahkan otak kita untuk berubah. Nggak mengambil langkah bagaimana berubah. Cari jalan, cari cara. Saya harus mengalami perubahan hidup. Boleh bilang haleluya? Haleluya. Ya Tuhanlah yang bangunkan saya jam 7. Kalau Tuhan gak bangun ya salah Tuhan lah. Pakai weker. Tuhanlah yang gak bangunin saya. Dengar. Harus ada sikap kita. Menunjang pertobatan dalam diri kita. Amin. Tuhan, kenapa saya susah untuk melupakan kesalahannya? Ya terserah Tuhan, kalau Tuhan gak bersihkan memori saya terserah.
ayat terakhir sebelum pulang. Perhatikan ini, ayat menurut saya ayat paling dahsyat ini. Lukas pasal 13. Saya hanya baca sebenarnya 2 ayat, ayat 3, ayat 5, tapi saya mau baca dari ayat 1 supaya saudara mengerti. Oke, dapat dulu saudara, siapa ini sudah ayat terakhir, sudah mau pulang. Enak kan kalau sudah mau pulang? Haleluya. Udah masak di rumah? Yang belum gampang di pastori ada. Sudah, oke. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar. Kabar apa gini? Tentang orang-orang Galilea. Apa dengan orang Galilea? Yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Wow. Ayat kita baca dulu baru saya jelaskan terakhir. Ayat 2, Yesus menjawab mereka. Sangkamu orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu. Ayat 3 perhatikan yang sebenarnya saya mau baca. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Ayat 4 perhatikan, dia contohkan. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang lain yang diam di Yerusalem? Ayat 5 perhatikan. Tidak, kataku kepadamu, jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan alami binasa sama seperti itu. Ayat 1. Orang datang cerita sama Yesus. Yesus, ada orang yang disembeli Pilatus, gubernur Romawi itu. Kenapa? Di mana? Di bait Allah. Sembelihnya di mana? Bukan di rumah judi dibunuhnya. Di bait Allah. Ngapain mereka di bait Allah? Lagi bawa korban persembahan kepada Allah. Lagi bawa korban pembakaran. Lagi menyembah Tuhan. Lalu Pilatus sembelih mereka. Bunuh mereka, darah mereka Tuhan tercampur dengan darah binatang di bait Allah itu. Tuhan, ngeri kali kah itu Tuhan? Ngeri bukan Tuhan? Anda tahu orang-orang ini membawa cerita ini kepada Tuhan untuk apa? Ngasih tahu Tuhan itu perbuatan yang paling bejat kepada orang-orang di bait Allah. Mereka membawa Tuhan untuk mengerti Tuhan itu perbuatan, aduh Tuhan, nggak terampuni. Atau ada apa mereka Tuhan? Kok mereka lagi pelayanan mati? Kok mereka lagi penyembahan? Mereka lagi di bait Allah dapat hukuman. Ada apa Tuhan? Ayat 3 aja kan 3 dan 5 sama. Ayat 3. Carlos. Anda tahu tuh jawaban Tuhan. Begini. Tidak. Oh ayat 2 dulu ya, enak, biar enak. Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami nasib itu. Kamu kira itu dosa orang itu ditimpa menjijikan itu. Karena mereka berdosa besar. Lebih berdosa daripada orang-orang di luar sana. Tidak, ayat 3. Tidak. Tapi yang penting gini. Kamu kalau nggak bertobat, kamu akan binasa sama dengan gitu. Tuhan gak peduli loh. Orang di luar bait Allah, orang pelayanan. Orang mati manis sama matinya gak enak. Gak ada hubungannya dengan orang itu berdosa atau gak berdosa. Persoalannya kalau kamu juga hidupmu sekarang gak bertobat, sama juga alami gitu. Ada sini yang bilang, ada sini yang ngaku, kenapa dia ya? Wah ada dosa apa sama dia? Bukan urusan kita. Halo? Kenapa dia pelayanan kau gitu? Bukan urusan saya. Bukan urusan saudara. Ada urusan yang lebih penting. Bagi Tuhan apa? Sekarang kamu yang hidup. Perbaiki pertobatanmu. Tuhan gak bilang perbaiki percayamu. Hubungannya dengan mati, menderita atau itu. Menderita enggak, itu bukan. Hubungannya adalah kalau kamu bertobat. Pemain musik. Bukankah bertobat jauh lebih penting dari sekedar pelayanan? Halo? Lebih penting dari hal apapun.
Dan kalau kamu belajar sekarang ini, mulailah dari pikiran saudara. Waktu engkau sukar merubahnya, angkat tanganmu kepada Roh Kudus. Dia yang akan memberikan kita kekuatan merubah cara hidup kita. Tundukkan kepala kita. Tuhan, kami tidak sanggup Tuhan. Ketika kami belajar untuk dapat mentaati Tuhan sebagai sikap dari kami berubah dari cara hidup kami yang lama. Tolong Tuhan, biarlah Roh Kudus membaharui hati kami. Roh Kudus tolong. Kalau di sini ada yang sedang berusaha untuk berhenti dari suatu kebiasaan yang sukar, saya pastikan kau gak sanggup dengan kuatmu. Kalau engkau sendiri yang gak memberi tindakan meresponi pikiranmu sekarang untuk berubah, biar pendetamu berdoa sambil teriak. Kalau engkau sendiri gak mengambil sikap untuk berubah, dari yang kau pikir ini benar, kita gak akan pernah berubah. Sampai akhirnya kita tertinggal, kehilangan kesempatan bertobat, kehilangan kesempatan berubah. Kita akan kehilangan pusaka Tuhan, akan kehilangan berkat-berkat Tuhan, akan kehilangan anugerah Tuhan. Dari sekarang, minta Tuhan pimpin hidup kita. Minta Tuhan pimpin hidup. Mari kita bangkit berdiri. Kita bilang terima kasih. Karena kami ternyata untuk bertobat bukan kekuatan kami sendiri. Tuhanlah yang mengembalikan arah kami dan kami hanya meresponinya dengan mentaati cara Tuhan. Oh, aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Oh, aku berserah. Kenapa Tuhan gak mengapresiasi iman kita? Kenapa Tuhan gak melihat iman kita benar? Karena kita gak memulai dari pertobatan. Kenapa Tuhan gak melihat pelayanan kita baik? Kenapa hidup kita gak bisa berdampak bagi banyak orang? Karena orang lain tersandung dengan sikap kita yang gak bertobat. Mulailah dari pertobatan supaya hidupmu berguna bagi sesamamu, bagi keluargamu, bagi orang sekitarmu, dan istimewa dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Bapak. Yang mau dibantu doa boleh datang ke depan. Aku yang bagi Tuhan yang juga akan juga bisa ke depan. Sebelum kita kembali dan bawa pulang. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Taruh berkat di tangan hamba-Mu, memberkati mereka yang datang kepada Tuhan. Dan kekuatan yang dikerjakan Roh Kudus adalah berkatilah dalam segala tugas. Aku berserah. Tuhan balaskan kepada dia terbaik pada Yesus
satu hal yang kami mau bilang, terima kasih. Engkau tak pernah lelah memperingatkan kami Tuhan, supaya kami boleh berjalan kembali pulang kepada Bapa. Karena ada pekerjaan Tuhan di surga. Biar kami meresponi tindakan itu Tuhan, sesuai dengan pikiran kami yang berubah, supaya kami berkenan dan hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat berkat firman. Tanamkan itu di hati setiap umat Tuhan yang hadir hari ini. Dan kami mau berubah menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sudah berfirman ke kami merubah. Berikan kami kemampuan untuk bertindak Tuhan. Pertolongan Roh Kudus kami perlukan untuk tindakan ini Bapa. Dan kami menjadi orang yang berarti di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga sudah memberkati kami yang hadir. Kami percaya apapun yang kami kerjakan berhasil. Sepanjang kami kerjakan Tuhan campur tangan. Mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi yang sedang rancangkan Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang sempat hadir, lawat mereka dengan kasih-Mu. Kalau mereka lemah beri kuat, sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan pemulihan Tuhan berlaku atas mereka ya Allah. Karena kami percaya hanya Tuhan dapat menggerakkan hati mereka. Dengan firman yang pernah mereka dengar, Roh Kudus mengurapinya Bapa. Membuat mereka melangkah dalam gairah bertemu Tuhan untuk menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini menjadi ucapan syukur doa kami. Tuhan lawat terus kami dengan kasih sayang Tuhan yang gak pernah berhenti. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan bisa melayani. Di altar ini, di mimbar ini Tuhan. Pemain musik, WL singer, tamborin Tuhan. Pakai mereka lebih hebat, lebih heran bagi kemuliaan nama Tuhan. Aser kolektan diberkati Tuhan, multimedia Tuhan tolong. Berkati terus gereja ini Tuhan, segala yang kami perlukan. Segala yang kami rencanakan Tuhan, buat kebaikan pelayanan tempat ini. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti mengadakannya buat kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur doa kami. Dalam tangan Tuhan kami tamatkan ibadah ini. Serahkan langkah pulang jemaat Tuhan jauh dekat yang kayak berkendaraan Tuhan. Tibakan mereka dengan selamat di rumah mereka masing-masing Tuhan. Sambil kami mengangkat tangan dan hati kami. Kami pulang membawa berkat, anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang terus menyertai kita yang mau bertobat. Sekarang, besok dan sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami berdoa. Terima kasih Bapa. Ditinggikan nama-Mu Kristus agung, dilambungkan nama-Mu Yesus